warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmala dengan NIM 22281800041. Saya dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah permasalahan anak usia dini yang diampu oleh Papahmi MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang permasalahan kekerasan mental pada anak usia dini. Di sini yang pertama ada pengertian kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak ini biasa dikenal dengan child abuse, yaitu semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial maupun eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera maupun kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Pengertian ini dikutip oleh Pakih dalam Daisy Widyastuti dan Rini Sekartini pada tahun 2005. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh yang paling jelas dari tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa child abuse sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan dan penyerangan fisik saja, melainkan juga berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual. Kemudian pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan yang kurang bergizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis. Kemudian selanjutnya ada pengertian kekerasan psikis atau mental abuse pada anak. Nah, kekerasan psikis merupakan kekerasan yang meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Di sini Nugroho memakai istilah yang dikemukakan oleh More untuk kekerasan psikis sebagai kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan tindakan orang tua yang secara khusus mengganggu pertumbuhan jiwa anak, seperti pertengkaran dan penganiayaan pasangan hidup, yakni ayah atau ibu si anak, atau penghinaan dan caci maki yang sering dilakukan terhadap anak. Baik, selanjutnya di sini ada klasifikasi kekerasan psikologis pada anak. Menurut Azevedo dan Viviane pada 2008 mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak, yaitu yang pertama ada indifference atau tidak peduli. Nah, contoh perilakunya yaitu tidak berbicara kepada anak kecuali jika perlu, mengabaikan kebutuhan anak, tidak merawat, tidak memberi perlindungan, dan kurangnya interaksi dengan anak. Kemudian yang kedua ada humiliation atau penghinaan, yaitu contoh perilakunya menghina, mengejek, menyebut nama-nama yang tidak pantas, membuat mereka merasa kekanak-kanakan, menentang identitas mereka, martabat, dan harga diri anak, serta mempermalukan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu isolation atau mengisolasi. Contoh perilakunya yaitu menjauhkan anak dari teman-temannya, memutuskan kontak anak dengan orang lain, mengurung anak sendiri, dan sebagainya. Yang keempat ada rejection atau penolakan. Nah, contoh perilakunya yaitu menolak atau mengabaikan kehadiran anak, tidak menghargai gagasan dan prestasi anak, serta mendiskriminasi anak. Yang kelima ada teror. Nah, contoh perilakunya yaitu menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak, rasa khawatir, dan sebagainya. Dari klasifikasi kekerasan psikologi di atas,
jika diperhatikan tidak berbicara kepada anak ternyata termasuk pada kekerasan. Seperti kesibukan orang tua dalam mencapai karir sehingga menyita waktu dan membuat intensitas orang tua dan anak berkurang. Nah, perkembangan teknologi dan sosial media mengalihkan perhatian orang tua justru di saat anak sedang membutuhkan perhatian. Nah, dari teori di atas, kurangnya interaksi dengan anak termasuk pada kekerasan dengan jenis indifference atau tidak peduli, baik itu humiliation, isolation, rejection maupun teror, merupakan kekerasan pada anak yang harus dihentikan. Selanjutnya, dampak kekerasan mental pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tumbuh kembangnya akan terganggu. Nah, perkembangan otak yang optimal terjadi pada masa kanak-kanak. Di masa ini, otak berkembang dengan sangat cepat. Kekerasan berulang dan tekanan mental yang berat dapat mempengaruhi respons stres otak menjadi lebih reaktif dan kurang adaptif. Efek negatif dari kekerasan pada anak juga dapat terganggunya perkembangan otak serta strukturnya. Hal ini mengakibatkan penurunan fungsi otak di bagian tertentu yang biasa berujung pada penurunan prestasi akademik dan gangguan kesehatan mental pada saat dewasa. Nah, di samping itu kekerasan pun juga bisa menyebabkan beberapa hal berikut, yaitu gangguan penglihatan, pendengaran, serta berbahasa yang spesifik. Kemudian peningkatan resiko penyakit kronis seperti obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi, asma, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, serta hati. Kemudian dapat memicu penyalahgunaan obat-obatan, ketergantungan alkohol, dan kebiasaan merokok. Dampak yang kedua yaitu resiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya dapat meningkat. Nah, anak-anak yang dianiaya cenderung kurang percaya diri dan kesulitan mempercayai orang lain ketika beranjak dewasa. Mereka juga mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaannya sehingga mengalami gangguan dalam pengendalian emosi. Trauma psikis terhadap kekerasan merupakan salah satu faktor resiko dari gangguan kecemasan dan depresi kronis. Nah, sejumlah dampak kekerasan anak pada kesehatan mental yang mungkin berlanjut hingga dewasa yaitu yang pertama gangguan kecemasan dan depresi, sulit berinteraksi dengan orang lain hingga isolasi dan menarik diri dari lingkungan sosial, kilas balik trauma yaitu PTSD, kemudian kesulitan fokus, insomnia dan bermimpi buruk, gangguan makan, tidak nyaman dengan sentuhan fisik, kecenderungan melukai diri sendiri, usaha bunuh diri, lebih sering sedih atau marah, dan menyalahkan diri sendiri, serta beranggapan bahwa ia pantas mendapatkannya. Sulit mempertahankan hubungan, misalnya mudah cemburu, merasa curiga, dan takut menjalin hubungan, bahkan kegagalan dalam pernikahan. Dampak selanjutnya yaitu membuat prestasi belajar anak rendah. Anak yang sering mendapat kekerasan di rumah biasanya senang melakukan keonaran dan cenderung berkumpul dengan teman-teman yang memiliki kesamaan. Nah, hasil studi yang melibatkan 960 anak di USA menunjukkan IQ lebih rendah akibat pemukulan oleh orang tua. Sebaliknya, dengan cara berdiskusi dan menganalisa suatu masalah dengan anak, maka anak lebih banyak berpikir, menjadi kritis dan pandai. Kemudian di sini ada implementasi pendidikan anti kekerasan pada anak usia dini. Menurut Permendikbud nomor 82 tahun 2014, implementasi pendidikan anti kekerasan di sekolah paling tidak harus mencakup dua hal, yaitu upaya pencegahan dan upaya penanggulangan. Nah, upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindakan kekerasan, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman,
nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan, antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan. Yang ketiga, sekolah wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Yang keempat, wajib segera melaporkan kepada orang tua atau wali, termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan atau gejala akan terjadinya kekerasan pada anak. Kemudian yang kelima, wajib menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan kementerian. Yang terakhir, menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. Adapun tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai upayanya menerapkan pendidikan anti kekerasan di sekolah, yaitu yang pertama, wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian, wajib melaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik setiap tindakan kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku. Yang ketiga, wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik. Berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindakan kekerasan. Yang kelima, wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan. Keenam, wajib memfasilitasi peserta didik baik ia sebagai korban atau pelaku untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang terakhir, wajib memberikan rehabilitasi dan fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan. Nah, selain upaya yang tadi telah dipaparkan, di sini juga ada upaya untuk mereduksi jumlah kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat maupun pemerintah. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak pada dasarnya memiliki tanggung jawab lebih dalam membina dan memperlakukan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena bagaimanapun, anak memiliki ketergantungan penuh kepada orang tua, sehingga peran orang tua begitu dirasakan oleh anak, terutama pada anak usia dini. Kemudian guru. Di sini, guru berperan untuk menyadari bahwa pendidikan bukan hanya untuk membuat anak pandai, tetapi juga harus melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi awal anak sangat diperlukan. Sikap arif dan bijaksana serta toleransi sangat diperlukan. Idealnya, seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid, sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak. Masyarakat pun demikian. Hendaknya ia dapat memperlakukan anak-anak dengan bijak dan penuh kasih sayang. Karena bagaimanapun, anak selalu berhubungan dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk menjamin masa depan anak-anak bangsa. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.